Begitu sangat bencinya kepada Presiden Joko Widodo, Dr. Tifa memposting tentang GBK yang menggema satu stadion meneriaki Mulyono bajingan. Tak bisa dibayangkan pasca 20 Oktober 2024 apa yang terjadi pada Mulyono dan keluarga ini. Pembongkaran perselingkuhan, pemalsuan ijazah, korupsi, money laundering, omnibus law, undang-undang kesehatan, penyerobotan lahan, ketinggalan sempak, bau ketek menempel di pesawat jet dan lain dan seterusnya. Inilah tulisan daripada Dr. Tifa yang tak mencerminkan sebagai seorang dokter dan seorang intelektual, namun hanya sebagai seorang pembenci. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dan inilah kata-kata bajingan menurut telinga mereka ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, kedengarannya para dokter yang telinganya tuli begitu ya, mendengarkan bahwa itu adalah kata-kata bajingan kepada Presiden Joko Widodo. Sekelas Dr. Tifa saja kena kibul oleh para hoaker yang menyebarkan hoax. Padahal kata Agus Sanjoyo, yang ngololo Pak Jokowi bajingan itu, ya bajingan itu sendiri. Kalian itu bajingan, sudah tuwek, goblok, budek lagi. Ya, Martin Paes salaman dengan Pak Jokowi, Martin Paes, tetapi didengarkan oleh para pembenci termasuk Dr. Tifa adalah sebagai bajingan. Nah, ya, bajingan itu sendiri ya. Martin Paes begitu ya. Kedengarannya Martin Paes, tetapi Dr. Tifa ikut menyebarkan hoax kalau Pak Jokowi bajingan begitu ya. Jelas sekali ya, yang diucapkan oleh para supporter itu adalah Martin Paes begitu ya, bukan bajingan. Itulah Dr. Tifa ini ikut menyebarkan hoax karena undang-undang ITE ya. Termasuk Ali Sarif juga ikut menyebarkan tentang ini luar biasa sekali ya, kelihatan para warga ini sudah tidak takut lagi ya, mereka langsung meneriakkan itu di stadion, dan ini dipastikan mendapat liputan yang sangat luas terutama di media sosial. Bagaimanapun juga, meskipun nama Mulyono itu juga nama dari Pak Jokowi, tapi kan ini bisa dianggap sebagai sebuah olok-olok, dan saya kira sebenarnya tidak patut ada seorang presiden gitu yang masih berkuasa kemudian diolok-olok seperti itu oleh rakyatnya. Tapi itulah realitasnya yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Menjelang akhir masa jabatannya yang kedua, presiden yang tadinya dielu-elukan oleh rakyat itu kemudian ternyata sekarang justru dicemooh di depan matanya sendiri oleh rakyatnya sendiri juga gitu ya. Nah, soal ini sebenarnya juga soal nama Mulyono ini bukan lagi hanya sebatas di dalam negeri, karena nama panggilan Mulyono itu ternyata cukup familiar juga di kalangan para wartawan, terutama wartawan asing yang mangkal di Indonesia. Dan kemudian ini juga menjadi judul artikel yang ditulis oleh seorang wartawati dari South China Morning Post, ini sebuah media berbasis di Hong Kong, dan dia menurunkan tulisannya From New Hope to Mulyono, dari harapan baru hingga Mulyono. Dan kemudian dengan teaser judul bagaimana perebutan kekuasaan mengancam warisan Widodo di Indonesia. Dan di media sosial Amisut ini mendapat banyak ucapan terima kasih dari para netizen di Indonesia karena menulis artikel ini dan kemudian mempopulerkan nama Mulyono di dunia internasional. Nah, saya bacakan saja terjemahnya secara bebas ya. Presiden yang dulunya populer itu kini menghadapi reaksi balik karena tuduhan membangun dinasti dan melemahkan komitmennya terhadap demokrasi. Ya, itulah Harso Bino ya, Sarif ya.
yang ikut juga mencemooh Presiden Joko Widodo, tetapi dia tidak berani mencemooh mengenai bajingan ya. Dia hanya mencemooh Presiden Jokowi dengan kata olok-olok, yakni Mulyono. Dikomentari oleh warga Kolmi mengatakan kalau telinga sehat itu adalah Martin Pes begitu ya. Kalau hati sehat ya Martin Pes, termasuk juga otak sehat ya Martin Pes. Telinga, hati dan otak sakit akibat kalah Pilpres, Mulyono. Oh begitu ya. Ada juga yang bilang bajingan. Bajingan. Sungguh kasihan sekali ya. Aduh, memang karena faktor kebencian ya. Mulyono. Tidak ada yang mencemooh ataupun memanggil nama Mulyono, tapi Martin Pes ya. Lalu nonton gak sih di stadion langsung ya? Jadi berdasarkan pendengaranmu, teriakan itu bunyinya bagaimana? Martin Pes atau Mulyono atau bajingan? Tes kesehatannya. Gua nonton di GBK, ini adalah editan. Jadi sebetulnya itu kalau teriakan kata-kata Mulyono itu adalah editan begitu ya. Tetapi tadi kita jelas mendengar bahwa yang disampaikan atau diucapkan oleh para supporter adalah Martin Pes begitu ya. Tidak hanya sekelas Dr. Tifa dan juga Harso Bino Arif, masyarakat juga kena tertipu dengan salah dengar dari bajingan dan juga Mulyono. Kita sudah dengar tadi adalah Martin Pes ya. Mulai tidak didengar oleh banyak elit. Dulu banyak pendukung Jokowi yang bilang Jokowi itu keren, gak lemdak presidensi, padahal udah akhir masa jabatan. Ternyata mitos itu patah. Di GBK kemarin kita saksikan Jokowi dipermalukan di hadapan seluruh masyarakat Indonesia. Diteriakin Mulyono, diteriakin bajingan. 20 tahun dia membangun kehormatan dalam karir politiknya, tapi sekarang sudah hancur. Itu semua selesai. Masyarakat kita had enough dengan Mulyono dan juga segala tipu-tipunya. Apa itu lemdak presidensi? Kalau menurut banyak ahli, intinya sih lemdak presidensi itu ketika presiden di akhir masa jabatannya mulai kehilangan pengaruh, mulai kehilangan kekuatan, mulai tidak didengar oleh banyak elit politik. Nah, kemarin-kemarin Jokowi katanya nggak kayak gitu tuh, dengan dia bisa menyantra semua partai politik. Tapi sekarang nggak terbukti. Jokowi mulai melemah, nggak ada parpol yang ngebela dia. Yang ngebela dia cuman ketua projo namanya Budi Ari, yang bilang kalau akun Fufafa itu bukan punya Gibran. Ngapain sih lo ikut-ikutan? Jubir keluarga Mulyono lo, untuk Menkominfo, urusin aja pusat data itu yang bocor. Aduh, ini jadi satu pertanda, pelajaran bahwa di bangsa ini tidak boleh ada yang memainkan kekuatan dan hak daripada rakyat. Kalau lo melenceng, melakukan nepotisme secara telanjang, merusak demokrasi secara terbuka, membiarkan korupsi menjadi alat politik, ya udah, siap-siap aja rakyat akan memukul balik dan menghukum balik kekuasaan. Dan yang lebih seru lagi adalah Prabowo diam soal jet pribadinya Kaisang, Prabowo diam soal akun kaskusnya Gibran, Prabowo diam soal Jokowi yang diteriaki Mulyono. Ada manuver tingkat tinggi di antara para elit, dan gue yakin 20 Oktober nanti ketika presiden baru dilantik, Mulyono dan keluarganya akan kehilangan kekuasaan. Begitupun dengan Gibran yang terancam akan dimakzulkan ketika dia telah menjadi wapres. Menarik sekali politik Indonesia hari ini, tsunami politik. Kawal terus teman-teman, mari kita buktikan kalau di negeri ini kita nggak mengenal raja-rajaan memimpin republik ini. Kita mengenal presiden, dan kita tahu presiden itu bawahannya rakyat, pelayannya rakyat, jadi harus nurut sama rakyat. Itulah para pembenci Presiden Jokowi, juga termasuk para pembenci Gibran, di mana mengharapkan agar Gibran dilengsarkan pasca dilantik pada 20 Oktober nanti. Dan mereka juga terkena istilahnya dengan salah dengar ya di GBK, yang meneriakkan nama Mulyono di depan hidungnya Mukidi gitu katanya ya. Sungguh luar biasa, para pembenci ini begitu sangat yakin kalau yang diteriakkan oleh supporter adalah bajingan dan Mulyono.